Selanjutnya pemirsa, terdakwa kasus suap Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte kembali menjadi sorotan. Usai diduga menganiaya MKC, kini Napoleon disebut mengintimidasi tersangka kasus suap Joko Chandra dan juga Tommy Sumardi. Bareskrim Polri pun berencana memindahkan Napoleon ke Lapas Cipinang. Belum selesai kasusnya dengan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte kembali menjadi sorotan. Terdakwa kasus suap Joko Chandra ini diduga mengintimidasi Tommy Sumardi, tersangka dalam kasus yang sama. Pengacara Tommy menyebut kliennya tidak dianiaya, namun diancam akan dibunuh. Tommy dianggap sebagai biang keladi tertangkapnya Napoleon dalam kasus suap tersebut. Tommy diminta memberikan keterangan sesuai arahan Napoleon untuk direkam sambil diancam akan dibunuh. Dalam kasus suap Joko Chandra, Tommy Sumardi berperan sebagai perantara suap antara Joko Chandra dan Napoleon. Napoleon didakwa menerima suap sebesar $200.000 Singapura dan $370.000 Amerika Serikat. Napoleon menuding Tommy mengarang cerita seolah-olah Napoleon memiliki keterlibatan dalam kasus suap tersebut. Bukan kali ini saja, pada Agustus lalu Napoleon menganiaya tersangka kasus penistaan agama MKC di rutan Bareskrim. Belakangan, Ditipidum Bareskrim Polri menyebut MKC membuat surat permintaan maaf kepada Napoleon. Hal ini dilakukan karena Kece takut kembali dianiaya oleh Napoleon. 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus penganiayaan ini, termasuk Kepala Rutan Bareskrim. Seluruhnya telah diperiksa kecuali Napoleon lantaran belum ada izin dari Mahkamah Agung. Akibat beberapa kejadian di dalam rutan Bareskrim itu, Bareskrim berencana untuk memindahkan Napoleon ke Lapas Cipinang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, intimidasi yang dialami Tommy Sumardi diduga datang dari orang suruhan Napoleon Bonaparte. Kuasa hukum Tommy menilai bahwa Napoleon ini memiliki keleluasaan di dalam rutan Bareskrim. Berikut cuplikan dialog dalam program Anyi Sore tadi. Berhenti di rutan itu karena beliau berada di bawah tekanan. Begitu sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keterangannya sama seperti di BAP, bukan sama seperti di dalam rekaman itu. Itu kan sudah jelas mengindikasikan bahwa kalau orang bicara secara bebas, dia akan konsisten dengan pembicaraan dia itu pada saat pembuktian di persidangan. Jadi kalau bicara lagi ke perkara tindak pidana korupsi, yang menghukum itu kan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pengadilan dengan keterangan dalam rekaman, kami juga waktu itu tidak keberatan kalau dibuka, karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena sesuai dengan tempus dan lokus saja rekaman itu juga jauh berbeda dan buktinya apa di dalam persidangan gitu loh. Nah, yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon, karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam. Dia bisa merekam sesuka hatinya, keluar masuk ke sel orang sesuka hati. Itu kan indikasi. Coba baca dan dengar rekaman itu sendiri. Kan menyebutkan nama-nama dan melindungi nama-nama tertentu. Seperti itu. Dan itu sesungguhnya, kalaupun lihat dari fakta persidangan, keterangan Tommy Sumardi itu kan juga bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Contoh, dari orangnya Joko... Tapi bertolak belakang dengan rekaman juga, Bang. Enggak. Bertolak belakang dengan rekaman yang beredar itu juga. Nah, jadi kalau dalam keadaan bebas dan itu ada kesepakatan, pasti sama di sidang. Saudara MKC ternyata bisa dianiaya oleh Pak NB, terus kemudian ada lagi nih barusan terima. Pak, mohon maaf, ini Pak, saya jangan. Pak Yani ditahan dulu, nanti saya berikan kesempatan lagi, Pak Yani. Silakan Ibu Pungki dilanjutkan terlebih dahulu. Saya interrupt saja karena Anda menyebut bahwa dianiaya. Nggak ada. Saya jangan dipotong dulu. Saya baca. Pengakuannya tidak melakukan baca deh. Baik. Pak Yani kita berikan kesempatan dulu pada Ibu Pungki. Pak Yani jangan mengintimidasi saya. Pak Yani, tapi ungkapannya Mbak Pungki itu sudah menjelas. Membicarakan dengan bebas di sini. Jadi ada kasus yang terjadi. Saya setuju, tapi nggak boleh Mbak Pungki menjelas langsung. Anda kan Komnas HAM. Tidak, Bapak jangan menjelas saya. Bapak jangan menjelas saya. Ada surat yang beredar, Pak Yani. Bapak jangan menjelas saya. Saya nggak menjelas.
bahwa ungkapannya Mbak Pungki itu sudah menjas. Mas Jafi, tolong Pak Ahmad Yani ditertibkan. Pak Yani, nanti saya berikan kesempatan lagi. Sekarang gilirannya Ibu Pungki, silakan Ibu Pungki. Ya, saya mohon nggak boleh menjas. Kita objektif saja. Anda kan orang ketiga. Pak Yani, Pak Yani ditahan dulu, Pak Yani. Sangat objektif. Anda silakan. Jangan memprovokasi saya. Silakan. Ibu Pungki, silakan. Di sini, ini ternyata kejadian toh, ada korban. Terus kemudian ada orang-orang yang ternyata ikut serta melakukan pengeroyokan. Nah, ini jelas satu. Kemudian ada lagi laporan yang lain. Dan itu diakui toh lewat surat terbuka bahwa beliau memang yang melakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi surat terbuka. Nah, surat terbuka yang lain, entah apa isinya surat terbuka tersebut, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan istilahnya didolimi. Nah, kalau misalnya didolimi, bilang itu ke pengadilan, tidak usah dengan surat terbuka.